Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2, kelas 2B PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang yang beranggotakan Ning Intan Lestari sebagai moderator dan teman-teman saya Fatina Walazara dan juga Zulfa Alifa Ashab. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang standar isi PAUD. Video ini kami khususkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Apakah teman-teman tahu apa itu standar isi? Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Umumnya, pengembangan standar isi PAUD didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Lalu, mengapa perlu ada standar isi? Standar isi berguna bagi pendidik anak usia dini untuk mengembangkan karakteristik anak usia dini dengan cara melaksanakan sebuah tema dan subtema yang sudah mencakup unsur-unsur nilai. Standar isi sendiri mencakup yang pertama, kurikulum yang berdasar pada dokumen KTSP, acuan kurikulum, evaluasi kurikulum. Yang kedua, kompetensi perilaku keselamatan diri. Lingkup perkembangan aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama, aspek nilai-nilai agama. Diharapkan anak-anak mampu mengenal nilai agama yang dianut, seperti mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari-hari agama besar, menghormati dan toleran kepada agama orang lain. Yang kedua, aspek sosial emosional. Diharapkan anak-anak mempunyai kesadaran diri terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Lalu, diharapkan anak memiliki rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan juga orang lain, serta memiliki perilaku prososial yang mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, menghargai hak dan pendapat orang lain, dan berperilaku sopan. Yang ketiga, aspek bahasa. Diharapkan anak dapat memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan menyenangi, dan menghargai bacaan. Yang kedua, mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa, dan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, keaksaraan, kemampuan pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru. Saya, Fatina Walazara, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu kognitif, belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Dan berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada fisik motorik yang meliputi motorik kasar, yaitu mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. 2. Motorik halus, yakni mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Dan terakhir, kesehatan dan perilaku keselamatan, yakni mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Terakhir ada seni, yaitu kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya, yaitu seni lukis, seni rupa, atau kerajinan. Mampu mengapresiasi karya seni, gerak, dan tari, serta drama. Ada fungsi standar isi. 1. Mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah agama dan norma yang dianut.
2. Mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. 3. Menumbuhkan kemandirian anak. 4. Mengembangkan kemampuan berbahasa. 5. Mengembangkan kemampuan kognitif. 6. Mengembangkan kemampuan fisik dan motorik. Dan terakhir, mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Rambu tentang standar isi yaitu: pertama, standar isi ini merupakan acuan bagi pendidik dalam menyusun program kegiatan atau perencanaan pembelajaran untuk mencapai optimalisasi perkembangan anak. 2. Standar isi ini merupakan pedoman bagi para pendidik, orang tua, guru, orang dewasa lain untuk digunakan dalam rangka menstimulasi perkembangan anak. 3. Standar isi ini dirancang untuk melayani anak sesuai dengan tahapan usianya. 4. Standar isi ini merupakan standar perkembangan yang dibakukan dan arah pencapaiannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. 5. Standar isi dirancang sebagai acuan asesmen perkembangan anak. 6. Standar perkembangan ini merupakan perkembangan minimal. Pendidik dapat memberikan pengayaan sejauh tidak membebani anak dan atau jika anak telah menunjukkan keberhasilan. 7. Pelaksanaan pembelajaran tidak bersifat kaku tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah. 8. Bagi bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki kekhasan, misalnya berbasis agama, dapat menambah materi kegiatan sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan, dan tidak menyimpang akidah salah satu agama. Contoh penerapan standar isi pada jenjang PAUD. Dokumen yang harus dipersiapkan pertama adalah dokumen KTSP. Untuk contoh penerapannya, silakan lihat makalah yang kelompok kami berikan di WA Group. Di sini kami hanya menampilkan formatnya saja. Gambar contoh pertama adalah daftar isi dokumen KTSP. Gambar contoh kedua adalah lembar pengesahan yang diletakkan setelah halaman judul. Dokumen yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar. Kelompok kami menggunakan contoh penerapan acuan kurikulum berstandar nasional, yaitu Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dokumen yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah dokumen evaluasi kurikulum satuan KTSP. Untuk contoh penerapannya, silakan lihat makalah yang kami berikan di WA Group. Di sini terdapat gambar contoh berita acara hasil rapat berkenaan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru ditetapkan. Kedua, kompetensi perilaku keselamatan diri. Dokumen yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah dokumen panduan tentang perilaku keselamatan diri anak yang dimiliki, bisa satu dokumen atau lebih. Dokumen tersebut berisi buku panduan elektronik. Di sini ada gambar contoh buku panduan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.